Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Najla Naila Fakira Aziza Imran. Saya Maria Ramadhani Utama. Saya Dilina Diva Ismail. Saya Fakonisa Setiawati. Saya Syahrini Nur Ramadhani. Saya Naya Galia Mumio. Saya Raisa Tiara Hadi. Jadi kami akan menjelaskan perkembangan kemajuan Islam pada masa peradaban Daulah Mughal. Baik, saya akan membahas bagian bidang politik, administrasi, pemerintahan Daulah Mughal. Pemerintahan Daulah Mughal berhasil memperluas wilayah hingga Chundar, Ghor, Gon, Chitor, Rantabar, Kalinjar, Kashmir, Orissa, Deccan, Gauyuga, Narhala, Amandangar, dan juga Asirga. Pemerintahan ini dijalankan secara militeristik terutama pada masa Aurangzeb, dengan pejabat-pejabat militer memegang jabatan yang sangat penting. Selanjutnya adalah bidang politik dan administrasi pemerintahan. Kepala daerah disebut Sipa, Selar, dan subdistrik dipimpin oleh Faujar, sementara jabatan sipil pun bercorak kemiliteran. Pada masa Akbar diterapkan politik toleransi sulhul universal yang menganggap semua rakyat sama tanpa memandang etnis maupun agama. Landasan politik ini memperkuat institusi dan menyatukan beragam etnis Afgan, Iran, Turki, dan Muslim asli India. Yang kedua, bidang ekonomi. Ekonomi Daulah Mughal bertumbuh pada sektor pertanian sebagai sumber utama kehidupan masyarakat. Pemerintah menerapkan sistem pajak hasil bumi dan memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan tanah. Selain itu, perdagangan juga berkembang pesat dan menjadi sumber pendapatan penting bagi kerajaan. Pada masa Akbar, perdagangan internasional maju pesat. Pada 1600 Masehi, Akbar memberi izin kepada British India East Company untuk berdagang di India. India mengekspor kain katun, sutra, nila, dan rempah-rempah. Sedangkan impor utamanya yaitu perak dari Eropa. Perdagangan ini membuat India menjadi salah satu pusat ekonomi terbesar di Asia. Pada masa Akbar muncul gagasan din ilahi, yaitu konsep untuk menyatukan berbagai agama di India seperti Islam, Hindu, dan Buddha. Tujuannya adalah menciptakan perdamaian dan persatuan di tengah masyarakat yang beragam. Meskipun banyak yang menolak, gagasan ini menunjukkan semangat toleransi beragama. Akbar juga sering mengadakan dialog antar agama di istananya untuk memperkuat hubungan antar pemeluk agama. Sistem kasta dalam Hindu membuat banyak masyarakat kasta rendah tertarik memeluk Islam karena ajarannya lebih egaliter. Bahasa Persia menjadi bahasa resmi pemerintahan dan dakwah yang melahirkan percampuran budaya Persia, India, dan Islam. Kebijakan toleransi ini membuat masyarakat hidup rukun dan menjadikan Daulah Mughal sebagai contoh keharmonisan antara agama di Asia Selatan. Selanjutnya ada bidang seni dan budaya. Mughal mencapai puncak kejayaan seni dan arsitektur. Dalam sastra, muncul karya Padmafard karya Muhammad Jayazi serta Akbar Name dan Aini Akbari oleh Abu Fadl. Dalam arsitektur, sejumlah bangunan monumental berdiri di antara lain yakni Benteng Agra direnovasi oleh Akbar, luas 94 hektar, selesai dalam 8 tahun dengan 4.000 pekerja. Kemudian ada Benteng Merah atau Red Fort, dibangun oleh Shah Jihan sejak 12 Mei 1639, kemudian menjadi kediaman utama Sultan hingga 1856 Masehi. Taj Mahal, makam Mumtaz Mahal istri Shah Jihan, dibangun tahun 1632 Masehi sampai 1653 Masehi sebagai simbol arsitektur Mughal terbesar. D. Jama Masjid, masjid kerajaan dibangun Shah Jihan tahun 1644 sampai 1656 Masehi, menampung lebih dari 25.000 jamaah. Arsitektur Mughal menggabungkan gaya Persia, Asia Tengah, Timur Tengah, dan lokal India. Stabilitas politik yang tercipta mendukung kemajuan ekonomi, seni, dan budaya, menjadikan Mughal salah satu peradaban Islam terkuat abad 17. Dari berbagai bidang yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa Daulah Mughal
merupakan kerajaan yang Islam yang memiliki pemerintahan kuat, ekonomi maju, toleransi tinggi, dan budaya menengah. Keberhasilan menunjukkan bahwa kekuatan politik yang diiringi toleransi dan keadilan mampu menciptakan kemakmuran serta peradaban yang besar. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi